bagaimana tadi dibahas ada para alim, ulama, wasu dan seterusnya. Kemudian juga sesama. Kaitannya dengan sesama masih ada kadang-kadang panggilan-panggilan yang dilarang seperti tadi itu, panggilan yang buruk, terutama di media sosial yang sekarang kan secara langsung tidak ada. Contoh seperti belakangan itu ada kata-kata kabut atau cebong atau kapet dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Kemudian kaitannya dengan sekarang bulan puasa ini, banyak yang nge-share misalkan sebelum puasa atau di media sosial itu menu hari ini seperti ini. Itu bagaimana Pak? Karena memang kenyataan seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahu ayat ini, nggak ada lagi di antara kita yang bilang kadrun, kampret, cebong atau lain-lain. Itu nggak berakhlak. Apa fungsinya? Nggak ada. Dan kalaupun benar, nggak ada manfaatnya, justru memecah belah. Jadi nggak boleh. Itu adalah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil panggilan yang buruk, yang tidak disukai dengan orangnya. Nggak boleh. Nggak boleh lagi ada julukan-julukan seperti itu. Ini realnya memang gitu. Yang selanjutnya adalah ketika kita dapat informasi kadang di media sosial itu adalah barang siapa yang membiarkan ini maka akan diampuni pahalanya, barang siapa yang tidak maka dia akan susah rezekinya. Share 10 ke grup ya. Tunggu 24 jam hasilnya. Ini juga termasuk adalah menyebarluaskan hoax. Itu sebelum adanya HP ya mungkin ya, bukan HP sih, belum adanya WhatsApp. Zaman saya masih SMP tahun 98, 97 itu ada fotokopian. Nah, siapa yang dapat ini wajib difotokopi. Contohnya Perdana Menteri negara ini nggak fotokopi langsung jatuh dari jabatannya. Setelah itu dia nyesel diangkat lagi. Wasiat dari Syekh Ahmad, penjaga kubur Rasulullah. Dulu ternyata itu sampai Syekh Yusuf Al-Qardawi penasaran. Bener nggak ini ada Syekh Yusuf Ahmad ini ngimpi ketemu Rasulullah. Dilacak, dicari di Ka'bah itu, di makam Rasulullah nggak ada nama Syekh Ahmad di sana. Ternyata setelah diselidiki itu ternyata dibuat oleh seorang pastor dari Syria yang pindah ke Amerika. Itu dilacak ketahuan. Ya memang gitu. Untuk ngacak-ngacak keyakinan umat. Nah, itu dulunya dia seorang muslim, cuman murtad. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Jadi enggak semua. Begitu juga hadis Nabi. Kita cek lah. Sekarang itu kita sudah apa namanya itu? Ada Google, ada ustadz, ada ulama. Ya kalau belum sempat nanya ustadznya, lihat dulu sementara di Google betul nggak hadis Nabi ini? Itu aja tulis saja. Nanti biasanya ada tuh pembahasan-pembahasan. Apalagi yang umum-umum hadisnya. Insya Allah banyak dibahas. Kecuali hadis yang jarang dibahas para ustadz, mungkin harus nanya ke ahlinya, ke ulamanya. Jadi seperti itu Pak. Dicek dulu betul apa enggaknya. Karena banyak, terutama gitu. Sebelum masuk Ramadan minta maaf ke suami, minta maaf ke apalagi tetangga atau apa itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim itu nggak ada. Hadis riwayat Imam Hakim yang seperti itu, Tobroni atau ini nggak ada. Itu bikinan. Yang ada itu adalah memang hadisnya sahih, tapi bukan itu bunyinya. Yaitu Rasulullah SAW di mimbar, kemudian Jibril datang, aminkan wahai Muhammad, siapa yang selesai dari bulan Ramadan belum diampuni dosa-dosanya maka dia celaka. Siapa yang menjumpai orang tuanya sampai wafatnya tidak berbakti kepadanya, maka dia celaka. Yang kayak gitu baru benar. Tapi kalau yang kali tadi minta maaf ke suami, terus minta maaf ke tetangga dan sebagainya, itu bukan itu. Sudah rubahan. Kurung buka hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat ini. Nah, itu juga kadang repot sekarang. Makanya sebelum share, ya pastikan dulu. Allah alam, seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Ya, silakan Pak. Ya, masih ada sedikit alhamdulillah. Monggo, monggo, silakan. Ini menyangkut moral. Iya. Cuma saya akan cerita sedikit mengenai cerita Nasruddin. Oh, Nasruddin Johar. Ya. Jadi pada suatu saat Nasruddin itu istilahnya kayak semacam jadi pemimpin atau wali. Ada salah satu muridnya sebagai pengikutnya, dia mau meminjam kendaraan kuda dalam hal itu. Tapi Nasruddin bilang kudanya nggak ada, sudah dipinjam orang lain. Pada suatu itu akhirnya kuda yang ada di belakang itu apa? Lari. Bukan lari, istilahnya mengiring. Oh, bersuara. Gitu, ya. Akhirnya tahu bahwa kuda itu ada. Nah itu terus yang ini kudanya itu ada. Akhirnya Nasruddin bilang, kamu percaya sama kuda apa sama saya? Tapi cerita ini gimana? Itu kebenaran yang sebenarnya sama benar yang ikut-ikutan. Karena ini pemimpin kadang-kadang walaupun berbuat salah diikutin. Padahal kebenaran faktanya itu seperti yang dikatakan udah ada kok bilang nggak ada. Gitu. Karena ini pemimpin diikuti. Itu menyangkut masalah. Satu lagi saya punya cerita juga dari Nasruddin. Suatu saat Nasruddin itu meminjam periuk kepada tetangganya. Waktu itu setelah periuk dipinjam, suatu hari dikembalikan, ditambahin dengan pancing. Nah, akhirnya yang menerima itu ini ada tempat pancing, periuknya beranak. Ya, diterima karena mendapatkan keuntungan, walaupun secara akal sehat itu nggak mungkin. Nah, suatu saat lagi, karena ada dikembalikan, pinjam periuk lagi, lama nggak dikembalikan. Begitu lama dan ditagih, mana periuknya? Nasruddin bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal periuknya. Lontak ini. Akasnya nggak mungkin dia bisa meninggal. Tapi Nasruddin kan bisa beranak. Kalau bisa beranak berarti bisa meninggal. Nah, cerita ini hikmahnya itu dilihat dari kalau kita mendapatkan keuntungan, walaupun itu hal yang salah, kita akan diam. Tapi kalau mendapatkan kerugian, walaupun itu benar, kita juga akan menuntut. Nah, ini menyangkut masalah moral. Nah, saya lanjutkan dengan yang berhubungan dengan ghibah dan fitnah tadi. Menyangkut masalah moral. Ada hadis yang mengatakan, bila saudara melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, dengan lisanmu. Dan kalau tidak dengan lisanmu, diamlah. Tapi itulah selama-lamanya. Nah, saya akan bicara dengan yang berhubungan dengan lisan. Karena lisan itu tadi berhubungan dengan ghibah dan fitnah. Benar dikatakan ghibah, padahal fakta. Tadi kan dikatakan ghibah, walaupun fakta dikatakan ghibah. Tapi kalau tidak benar fitnah. Justru kalau ada kebenaran didiamkan, itu kalau menurut saya fitnah. Kebenaran kok didiamkan, nggak dianyikan, itu menurut saya malah jadi fitnah. Contohnya sekarang orang tahu itu kalau kemarin itu yang namanya dana sosial pemerintah itu kan dikorupsi. Nah itu sudah bukan rahasia umum, ya kan? Nah sekarang kalau hal-hal begitu didiamkan, apakah itu bisa fitnah? Misalnya nggak diproses atau apa gitu. Itu hubungannya tadi dengan ghibah itu apa? Apakah di luar ghibah juga ada cara memperingatkan orang, cara memperingatkan hal yang berhubungan dengan kemungkaran? Mungkin itu saja sementara. Baik. Terima kasih. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Yang pertama tentang Nasruddin Johar, terima kasih ceritanya dua. Nasruddin Johar itu kalau bahasa lainnya kita Abu Nawas. Cuman memang banyak cerita-cerita yang disusupkan oleh orang-orang Yahudi untuk memperburuk ceritanya Abu Nawas.
Jadi memang ada cerita yang benernya, ada juga cerita yang konyol istilahnya itu. Itu biasanya disusupkan. Madsus kalau bahasa Arabnya. Yang selanjutnya, tapi memang moral tadi benar yang disampaikan. Yang kedua adalah tentang riba. Riba itu pada dasarnya haram kecuali dalam 6 hal. Dalam 6 hal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, bab ghibah, tinggal dibuka, bab ghibah. Riyadhus Shalihin, mungkin bukunya biasanya di setiap masjid ada. Itu dikecualikan 6 hal. Yaitu membicarakan aib orang untuk menyelesaikan haknya seumpama di hadapan hakim. Itu mau nggak mau harus disampaikan. Begitu juga bagi petugas. Untuk menangkap seseorang dan sebagainya. Cuman bagi kita yang tidak ada kaitannya apa-apa, ya nggak usah ikut-ikutan. Seperti itu. Jadi siapa yang berwenang itu yang menyelesaikan. Supaya tidak melebar kemana-mana. Ada ghibah, ada 6 kasus yang dikecualikan di kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin saya agak lupa ininya ya. Yang pertama, nah ini bisa dilihat. Ghibah yang pertama yang diperbolehkan melaporkan kezaliman seseorang kepada penguasa, contohnya polisi, ke hakim yang berwenang. Itu boleh. Yang kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari perbuatan mungkar. Kita cerita bahwasanya saya lagi diteror. Siapa yang neror? Yang bermasalah, siapa yang berdusta, siapa yang suka memalsukan hadis. Itu disebut namanya dan keburukannya. Itu karena apa disebutkan dan dikonsumsi untuk seluruh umat dibaca? Karena bahayanya lebih besar kalau didiamkan kepada agama. Seperti itu. Jadi itu boleh. Begitu juga kalau ada tokoh-tokoh liberal, sampaikan ke jamaah. Ya, itu supaya pemikirannya nggak diikuti. Tapi kita harus mengikuti apa yang sudah ditegaskan, diputuskan oleh keputusan kesepakatan ulama. Biar kita nggak bikin-bikin sendiri. Membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah. Nah, ini juga yang kelima. Yang keenam, menyebut orang lain dengan sebutan yang sudah ma'ruf dengan panggilannya. Itu nggak apa-apa. Kayak contohnya ada nama Imam Al-Asham. Asham itu tuli. Tapi itu sudah ma'ruf. Dan memang beliau nggak mempermasalahkan itu. Nama Imam Al-Asham, Hatim Al-Asham, ulama besar, salaf. Itu kan tuli artinya. Itu nggak ghibah. Panggilan buruk kan sebenarnya. Karena memang sudah jadi panggilan masyhur. Dan memang beliau nggak mempermasalahkan itu. Ya nggak apa-apa. Dan banyak kadang panggilan-panggilan nama kayak Ibnu Hajar, anak batu. Ibnu Hajar, anak batu. Ya gak apa-apa, orangnya sudah masyhur di kalangan ulama kayak gitu. Dan beliaunya juga gak mempermasalahkan, gak apa-apa. Yang dipermasalahkan tuh kalau panggilan tersebut yang dipanggilnya gak suka. Seperti itu. Jadi ada setidaknya 6 pengecualian riba. Nah tinggal dilihat aja, masuk gak di situ kita kalau ngobrolin omongan orang, gibain orang. Kalau gak masuk jangan. 6 tadi, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikap kita jika terjadi orang Muslim atau seorang pimpinan pemerintahan atau pejabat pemerintah yang berbicara dengan tidak menggunakan indikator al-jarak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kalau dia seorang pemimpin, maka dinasehati. Dan nasihat yang terbaik itu adalah nasihat 4 mata. Karena orang kalau dinasehati di hadapan umum, kata Imam Syafi'i, orang itu nggak bakal nerima nasihat kita, justru merasa malu dan akhirnya semakin menjadi-jadi. Apalagi dia punya jabatan. Ya, jadi ini juga yang menjadi koreksi kita, kritik di depan umum itu memang di dalam sistem demokrasi boleh.
Cuman efektif tidaknya itu tinggal dilihat. Kalau efektif lanjutkan. Tapi kalau tidak efektif pakai cara ulama salaf dulu, yaitu main 4 mata. Orang yang memang punya pengaruh, ulama, datanglah ke pemimpin itu, sampaikan. Jangan seperti itu, sebaiknya seperti ini. Ini nanti masyarakat pecah kayak gini. Sampaikan nasihat-nasihat itu. Jadi memang seperti itu. Karena ulama salaf kita dulu memang ada 2 tipe. Ada yang memang terang-terangan menyampaikan kezaliman pemerintah, ada yang main belakang. Intinya adalah bukan dua-duanya boleh dipakai, tapi lihat kondisi mana yang efektif. Karena sifat orang berbeda-beda, seperti itu. Allah a'lam. Iya, makanya kita kalau masyarakat sudah rame ribut masalah gitu, udah akhirnya ya kondisinya kayak gini, chaos. Lebih baik kita menyibukkan bekal akhirat kita, ilmu kita, dunia kita, cari nafkah. Gak usah ribut-ribut masalah gitu. Gak ada manfaatnya. Dan takutnya kalau kita sudah lewat batas amal ibadah kita, ketarik pahalanya untuk ke sana. Kita kan kadang gak tahu batasnya yang boleh dan gak boleh. Kita baru ngaji sekarang. Makanya cari yang aman. Amar ma'ruf nahi mungkar lakukanlah dari orang yang punya kuasa. Contohnya tadi tokoh masyarakat sampaikan ke pemerintah. Kalau kita amar ma'rufnya apa kan nggak ada. Justru mau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, perdebatan nggak usai-usai, perpecahan olok-olok, dan itu menjadikan bibit perpecahan bangsa. Jadi kita sekali lagi nggak dianjurkan untuk ikut campur ribut masalah politik. Kalau memang ada pejabat di antara kita, wakilkan dia yang bertanding di Senayan, di DPR untuk menyelesaikan undang-undang yang tidak benar. Itu yang jelas. Kita apa? Enggak ada. Cuman ribut doang. Istilahnya itu seperti beriak di bawah gitu. Tapi kadang manfaatnya kurang. Justru yang bahaya itu perpecahan yang dihasilkan. Seperti itu. Iya. Nah itu korban politik. Nah, dua-duanya. Karena memang sekarang pemerintahnya kadang menggunakan cara itu juga untuk mengkotak-kotakan dan sebagainya. Jadi kalau para salaf kita dulu berwasiat kembali ke ilmu dan ibadah. Itu lebih menenangkan. Insya Allah. Karena urusan politik itu kita percayakan kepada wakil-wakil kita dari setiap daerah. DPR yang DPRD, DPR kita, atau menteri kita dan sebagainya yang sudah menjabat, sampaikan aspirasi kita ke mereka supaya menyelesaikan yang di atas. Kalau kita ribut-ribut di bawah ya nggak banyak manfaatnya. Paling cuma ribut-ribut biasa doang ya kayak Timore lah. Kalau di bola itu, yang mainnya, yang menentukan skor 1-2-nya pemainnya. Kita mah di sini cuma teriak-teriak doang. Maupun caci maki kayak gimana, dasar Messi ini kayak gini, dasar Ronaldo gini, nggak ada pengaruh. Cuma kita cuma rame-rame doang. Khawatirnya malah kita terjerumus ke sesuatu yang di luar batas ini, jadinya amal kita yang ketarik. Allah a'lam. Seperti itu. Jadi saran saya kembali ke ilmu dan ibadah dan nyari ma'isyah, nyari bekal dunia. Politik boleh ikut politik, tapi nggak usah berlebihan dengan caci maki dan sebagainya. Seperti itu saja. Kalau saran saya, Allah a'lam. Karena nggak bakal kalau kelompok A pengennya ini dikritik, tapi kelompok B nggak suka kalau ininya dikritik, nggak selesai ini nanti. Karena setiap orang pasti punya pilihan berbeda. Iya. Karena ya, jadi kalau pemimpin seperti itu, gambaran masyarakatnya memang belum. Karena pemimpin itu diambil dari masyarakat. Kalau masyarakatnya belum baik, biasanya pemimpinnya juga belum baik. Jadi bermula dari kita, kalau semua dari kita baik, insya Allah pemimpin yang diangkat dari orang-orang baik. Tapi syaratnya orang baik itu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Berjuang, bukan baik untuk diri sendiri. Pengen merubah keadaan RT, RW-nya, lurahnya, bangsanya. Nanti insya Allah akan diangkatlah pemimpin yang sesuai dengan kualitas masyarakatnya. Kalau dari kitanya belum baik, ya yang dipilih-pilih orang-orang itu juga. Seperti itu.
Jadi pemimpin itu kadang cermin kondisi dari masyarakatnya. Memang di antara kita sudah ada sebagian yang baik, PR kita perbanyak lagi yang baik. Supaya ketika pemilu, suara yang baik itu bisa mendominasi suara yang kurang baik. Begitu? Baik, cukup? Ada lagi? Cukup. Satu. Gimana? Mau nanya satu lagi atau gimana? Satu lagi ya, sudah silakan. Mungkin dipersingkat Pak, silakan. Ya, boleh. Ya, tinggal diperbaiki. Namanya LPJ kalau ditolak ya katanya LPJ, laporan pertanggung jawaban. Kalau ada ditolak dan ada direvisi, kan biasanya gitu. Tinggal diperbaiki. Ya seperti itu. Kalau seandainya nggak sesuai diperbaiki. Apalagi sudah turun, sudah lengser. Ya, detailnya gimana ya? Jadi ya itu sudah jadi tanggung jawab moral ya. Istilahnya orang bisa menilai, yaitu memperburuk dirinya sendiri kalau seandainya nggak mau memperbaiki. Kembali lagi itu untuk kesepakatan bersama. Yang jelas Imam Fudail bin Iyad menyampaikan kepada kita, lau anna li du'aan yustajabu lahu, kalau seandainya saya punya doa yang mustajab di sisi Allah, maka saya gunakan doa itu untuk kebaikan pemimpin. Karena kalau pemimpin jadi baik dan bertaubat, insya Allah manfaatnya untuk masyarakat. Maka saran dari saya, ikut dari pernyataan Imam Fudail bin Iyad, imamnya generasi salaf. Kalau seandainya kita doa, jangan lupa doakan pemimpin kita supaya bertaubat, banyak berbuat baik kepada masyarakat. Seperti itu. Karena kalau pemimpinnya baik, insya Allah kebijakannya baik untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.